Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anak saleh dan salehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam di kelas 1 sekolah dasar dengan tema mengenal rukun iman, subtema pengertian rukun iman bersama Bapak Ahmad Edi. Setelah menyimak video ini diharapkan peserta didik 1. Mampu mengenal 6 rukun iman dengan baik. 2. Mempercayai 6 rukun iman. 3. Menghafal 6 rukun iman dengan lancar. Mengawali kegiatan belajar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Anak-anak yang soleh dan salehah. Pengertian rukun iman. Iman dalam Islam adalah keyakinan yang teguh dan mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta, serta pada segala perintahnya dan janjinya. Iman juga mencakup keyakinan pada kebenaran para nabi dan rasul, serta pada kitab-kitab suci sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tidak hanya berupa keyakinan yang bersifat pikiran atau intelektual, namun juga melibatkan tindakan dan amal yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Seorang muslim yang memiliki iman yang kuat akan senantiasa berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam tindakan maupun perkataannya. Rukun iman merupakan salah satu dari 2 pilar utama dalam Islam, selain rukun Islam. Rukun iman adalah keyakinan yang harus dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh setiap muslim. Terdapat 6 rukun iman yang harus dipahami oleh setiap muslim, yaitu: pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan dasar dari seluruh keyakinan Islam. Setiap muslim harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk gaib yang bernama malaikat. Malaikat merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas dan peran tertentu dalam menjalankan kehendaknya. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai panduan hidup bagi manusia. Kitab-kitab suci tersebut antara lain adalah Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan pesan dan ajarannya kepada umat manusia. Di antara para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa manusia akan dihisab atas segala amal perbuatan di dunia pada hari kiamat. Setiap manusia akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam qada dan qadarnya. Setiap muslim harus menerima kejadian-kejadian tersebut dengan lapang dada dan memahami bahwa semuanya memiliki hikmah dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan konsep fundamental dalam agama Islam. Dalam konteks ini, beriman bermakna mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung, dan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah dan dihormati dalam Islam. Beriman kepada Allah juga berarti mempercayai ajaran-ajaran Islam yang disampaikan melalui kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep ini mencakup keyakinan pada keberadaan malaikat, hari akhir, surga, neraka, dan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan spiritual manusia. Selain itu, beriman kepada Allah juga berarti memperlihatkan rasa takwa atau ketakwaan kepadanya. Takwa adalah rasa takut atau cemas terhadap hukuman Allah dan rasa hormat serta tunduk kepada perintahnya. Dalam praktiknya, beriman kepada Allah dilakukan melalui berbagai ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Beriman kepada Allah juga membawa implikasi etika dan moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai seorang Muslim, seseorang diharapkan untuk menghormati hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia serta berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang keempat dalam Islam setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Rasul berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia sebagai pedoman hidup yang benar. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam beriman kepada Rasul antara lain: percaya kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir dan penutup. Menerima dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi sebagai pedoman hidup yang benar dan menjauhi segala bentuk kesesatan dan penyimpangan. Menerima dan mempercayai semua mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebagai bukti kebenaran kenabian mereka. Menghormati dan menghargai para nabi serta mencontoh perilaku dan akhlak mereka sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Aku cinta Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan fondasi dari keimanan seorang Muslim dan menjadi dasar bagi segala perbuatan dan amal kebaikan yang dilakukan. Cinta kepada Allah adalah cinta yang tulus dan ikhlas, yang membawa seseorang untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya kepadanya. Ini berarti menghormati, mentaati, dan mempersembahkan segala yang kita miliki sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Cinta kepada Rasulullah juga sangat penting bagi seorang Muslim. Ini mencakup mencintai beliau sebagai pemimpin dan panutan, mengikuti teladan dan tuntunan beliau, serta berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai umatnya. Dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kita harus berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuh hati, baik dalam perbuatan maupun kata-kata kita. Kita harus senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk mencintai dan mengikutinya dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah penjelasan tentang arti rukun iman dalam Islam: beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasul, dan aku cinta Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak soleh dan salehah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.